ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita muliakan Ketua beserta segenap pengurus Masjid Raudhatul Amilin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudian istiqamah dalam mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan para orang tua kami, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap yang hadir jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita Bapak Ibu untuk hadir di rumahnya di tengah kesibukan dan aktivitas kita. Maka ini jelas merupakan nikmat dan karunia serta izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kepada Allah, Allah kembali menambahkan kepada kita seluruhnya nikmat demi nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pula hendaknya kepada uswah suri tauladan kita, kepada contoh kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, sidang jamaah fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi, dinukil di dalam kitab yang berjudul Al-Imta' wal Mu'anasah. Jadi Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi menulis satu kitab yang diberi judul Al-Imta' wal Mu'anasah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini beliau menyebutkan satu kisah, yang mana kisah ini berkaitan dengan seorang ulama tabi'in yang sangat tersohor, terkemuka dan populer, yaitu Abu Sa'id, yang kita selalu mendengar namanya disebut dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dinukil kisah yang berkaitan dengan salah satu akhlak dan sifat dari seorang tabi'in ini. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Hasan Al-Basri itu lahir di kota Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tahun ke-21 Hijriah. Kemudian beliau hijrah meninggalkan Madinah, pergi ke kota Basrah yang terdapat di Irak hari ini. Maka kemudian karena beliau hijrah ke Basrah lalu meninggal di sana, maka kemudian nama beliau dinisbahkan dengan Al-Basri. Al-Basri ini merujuk kepada kota Basrah. Ketika merujuk kepada Al-Kufi, maka maknanya adalah Kufah. Ketika ada ulama bernama Al-Makki, maka merujuk kepada Makkah. Ketika ada merujuk Al-Madani, maka itu berarti adalah Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri merupakan seorang pemuka tabi'in. Bagaimana tidak, beliau berguru langsung kepada Utsman ibn Affan
radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian beliau berguru pula kepada sahabat Nabi Ali ibn Abi Thalib. Ya, kemudian beliau berguru pula kepada Anas ibn Malik dan beberapa sahabat terkemuka lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini dinukil kisah tentang Al Hasan Al Basri, tentang bagaimana beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang muhaddis, ahli hadis, bahkan disebut sebagai seorang qadhi, bagaimana beliau kemudian bersikap sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana dikisahkan dalam buku ini bahwa kana lil Hasani, bahwa Imam Hasan Al Basri, Bapak Ibu, dikisahkan dalam buku ini beliau memiliki seorang jarun, seorang tetangga Nasrani. Jadi disebutkan bahwa Imam Hasan Al Basri memiliki seorang tetangga Nasrani, non Muslim. Kemudian wa kana lahu kanifun ala sath, di mana tetangganya yang Nasrani ini, Bapak Ibu, memiliki rumah di mana di atas rumahnya, di rooftopnya itu ada kamar mandi, kamar kecil. Disebutkan bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri ini tinggal di rumah susun yang sederhana, di mana di lantai yang paling atasnya tinggal salah seorang tetangganya yang beragama Nasrani, di mana di atas rumah tetangganya ini ada kamar kecil, ada kamar mandi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena satu dan lain hal dikisahkan bahwa kamar mandi tetangga dari Imam Hasan Al-Basri ini, Bapak Ibu, mengalami kerusakan, sehingga dikisahkan bahwa menetes dari lantai kamar mandi ini rembesan air, bahkan tetesan air. Walhal tepat di bawahnya yaitu rumah dari seorang tabi'in yang mulia, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini berlangsung dalam waktu yang begitu lama. Hari berganti menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, sampai suatu ketika dikisahkan dalam buku ini bahwa Hasan Al-Basri diuji dengan Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, sehingga tetangganya yang beragama Nasrani yang berada di atas rumahnya ini kemudian menjenguknya, melihat kenapa sudah sekian lama tidak melihat tetangganya yang berada di lantai bawah, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, kemudian ketika beliau masuk ke rumah Hasan Al-Basri, didapatinya bahwa Imam Hasan Al-Basri sedang terbaring di kamarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tetangganya Nasrani ini melihat tepat di bawah kamar Hasan Al-Basri ini ada wadah, tempat semacam ember yang digunakan untuk menampung rembesan air dari atap rumahnya. Tak kuasa menahan penasaran, lalu kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetangganya ini pun bertanya. Walhal beliau itu sebenarnya dapat merasakan bahwa ini jelas kamar Imam Hasan Al-Basri tepat di bawah kamar mandi beliau. Tapi beliau tetap penasaran dan bertanya, "Wahai Imam, ya Aba Sa'id, sudah berapa lama air ini menetes dari atap rumah?" Lalu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id atau Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, "Aku tidak enak menjawab pertanyaanmu. Aku khawatir nanti engkau merasakan perasaan tidak nyaman, tidak enak kalau seandainya aku menjawab pertanyaanmu ini." Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetangganya ini tetap memaksa, "Wahai Imam, tolong beritahu aku sudah berapa lama engkau mengalami ini." Akhirnya karena terpaksa Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, "Wahai tetanggaku, kejadian ini, air yang menetes dari atap rumahku ini
sudah terjadi, sudah berlangsung sekian tahun lamanya. Bahkan dalam kitab ini Bapak Ibu disebutkan 20 ama, selama 20 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, tetangganya ini merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Bayangkan seorang imam, tokoh agama yang sangat dimuliakan, dihormati karena ilmunya, karena akhlaknya, ya, harus kemudian mengalami, ya, rembesan air, tetesan air dari atap rumahnya, yang itu air berasal dari kamar mandinya, dan itu berlangsung bukan cuma sebulan, bukan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi 20 ama, selama lebih kurang 20 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya, tetangganya ini, ya, mengatakan, "Apa yang membuat engkau bisa begitu sabar, wahai imam? Kenapa tidak engkau sampaikan kepada aku biar aku membenahi? Kenapa engkau hanya mendiamkan, wahai imam?" Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pula dia kepada hari akhir, kepada hari kiamat, hari pembalasan, maka wajib baginya kemudian untuk memuliakan tetangganya. Maka hadis inilah yang kemudian, wahai tetanggaku, menahan diriku untuk tidak menyampaikan ini kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar